Halo, kembali lagi di channel ini untuk bersama-sama membahas tentang materi-materi ilmu komunikasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang trik mudah mengerjakan skripsi yang semoga saja bisa berguna bagi teman-teman mahasiswa S1 yang sedang mempersiapkan ajuan judul penelitian atau yang dari jauh-jauh hari ingin mempersiapkan judul penelitian skripsinya. Di sini saya akan membahas satu persatu trik mudah mengerjakan skripsi, mulai dari bagaimana kita menemukan masalah dan merumuskan judul penelitian. Yang menjadi pertanyaan awal adalah, apakah hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan skripsi? Apakah menentukan judul penelitian ataukah menemukan masalah? Tentu saja, langkah pertama bagi kita saat akan membuat sebuah penelitian adalah menemukan masalah penelitiannya dulu, bukan menemukan judulnya, kemudian mencocok-cocokkan masalah apa yang sesuai dengan judul yang sudah kita buat. Nah, kemudian apa sih masalah dalam penelitian itu? Masalah dalam penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang ada. Nah, kesenjangan-kesenjangan tersebut merupakan suatu permasalahan yang kemudian memunculkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut dijawab dalam penelitian yang mana tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memecahkan masalah atau kesenjangan, atau setidaknya memperkecil kesenjangan tersebut. Kita ambil contoh kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya, dalam sebuah proses komunikasi, tentunya kita berharap bahwa proses komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain itu dapat berjalan dengan lancar. Pesan yang disampaikan dapat dipahami dan tujuan dari proses komunikasi tersebut dapat tercapai. Namun kenyataannya dalam proses komunikasi itu tidak jarang kita temukan hambatan-hambatan komunikasi, seperti halnya dalam proses komunikasi antar budaya. Nah, hal tersebut merupakan suatu bentuk kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada, dan merupakan suatu permasalahan yang dapat memunculkan pertanyaan penelitian seperti, hambatan apa yang muncul dalam proses komunikasi tersebut, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Di mana pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui proses penelitian untuk memecahkan masalah terkait hambatan-hambatan tersebut, atau setidaknya mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin dapat terjadi. Lalu, bagaimana sih cara untuk menemukan masalah penelitian? Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan yakni melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan ini dapat dilakukan terhadap fenomena yang ada di lingkungan atau di sekitar kita. Atau bisa juga melakukan pengamatan terhadap media massa, sosial media, dan kita bisa mengamati fenomena apa yang sedang hype
Kita juga bisa mempelajari buku, majalah, jurnal, atau penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian melihat apa yang dapat diangkat dari sumber-sumber tersebut, atau apa yang dapat diperbaharui dari penelitian terdahulu. Apakah teori yang digunakan sudah tidak relevan, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan diskusi dengan para ahli, misalnya ahli budaya atau pakar literasi digital, ataupun dengan dosen di jurusan kita. Kita juga bisa menemukan masalah dari hasil pemikiran dan pengalaman terhadap suatu fenomena yang pernah kita alami dan dapat dikaji. Kita juga bisa melakukan penelitian dari sesuatu yang kita minati. Misalnya, kita tertarik pada kajian tentang film, maka kita mengangkat penelitian yang berkenaan dengan film. Atau yang hobinya scroll sosial media, maka dapat mengangkat penelitian terkait sosial media, dan lain sebagainya. Sebaiknya carilah masalah penelitian yang menarik dan up to date. Kemudian, bagaimana cara kita merumuskan judul dari masalah yang sudah kita temukan sebelumnya? Sebelumnya kita ketahui dulu, apa itu judul penelitian? Judul penelitian adalah inti yang menyiratkan keseluruhan isi penelitian atau cerminan dari tujuan dan masalah penelitian atau identitas karya tulis atau penelitian. Di sini ada beberapa kriteria dalam merumuskan judul penelitian. Judul penelitian itu sebaiknya yang pertama menarik. Menarik ini tidak hanya bagi pembaca, tapi juga bagi penulis. Yang kedua, spesifik, fokus terhadap suatu masalah. Yang ketiga, up to date. Yang keempat, singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Yang kelima, logis atau masuk akal. Yang keenam, judul itu sebaiknya sesuai dengan isi penelitian. Atau seharusnya sesuai dengan isi penelitian, konsisten dengan rumusan masalah. Tidak menggunakan tanda seru, tanda titik, dan tanda tanya. Tidak menggunakan singkatan, dan tentunya menggambarkan isi penelitian. Jadi dari judul tersebut kita bisa tahu masalah atau apa sih yang diteliti, siapa yang diteliti, dan di mana atau lokasi penelitiannya itu di mana. Nah, kita ambil contoh cara merumuskan judul penelitian dari suatu masalah yang sudah kita temukan. Misalnya masalahnya terkait pandemi COVID-19 yang berdampak besar bagi banyak pelaku usaha, termasuk juga bagi pelaku-pelaku usaha di daerah. Misalnya daerah X yang bergerak pada bidang transportasi online. Misalnya nama transportasi online tersebut adalah Onlines atau Online X. Keharusan untuk menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, aturan pembatasan sosial, serta work from home sebagai bentuk usaha pencegahan penularan COVID-19 membuat banyak masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan menghindari penggunaan kendaraan umum, termasuk juga dalam penggunaan transportasi online. Karenanya,
perlu ada strategi komunikasi pelaku usaha online X ini agar dapat bertahan dan mempertahankan eksistensinya dalam kondisi pandemi di daerah. Nah, ini contoh masalah kesenjangan antara seharusnya dengan yang ada. Judul yang bisa diangkat dari masalah tersebut yakni strategi komunikasi online X dalam mempertahankan eksistensi pada masa pandemi COVID-19 di daerah X. Nah, demikian bahasan tentang bagaimana menemukan masalah dan merumuskan judul penelitian. Trik mudah mengerjakan skripsi lainnya akan dibahas di video selanjutnya. Terus ikuti channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Terima kasih.